Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah kita ketemu lagi di majelis kajian tafsir surat Yasin Syekh Hamamizadah. Kita masih melanjutkan terkait dengan penafsiran ayat Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ini panjang sekali terkait penafsiran dan penjelasan mengenai hari kebangkitan. Berikut rangkaiannya. Kita akan lanjutkan nanti sampai kepada penempatan manusia ke tempat mulia yaitu surga, dan tempat terhina yaitu neraka bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita kaji bagaimana tahapan-tahapan atau stage yang dialami oleh semua manusia ketika ada di mahsyar ya. Sudah kita jelaskan, kita lanjutkan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi. Tsumma yusakun nasu ilal mizan. Setelah sampai ke mahsyar, manusia digiring menuju mizan. Wa maubiul mizan iku amamal arsy. Tempat mizan ada di depan arsy. Wa inda kafati al-yumna yakumu ridwanu khazinul jannah ma'al malaikati. Di sisi kanan mizan, timbangan, itu berdiri malaikat Ridwan, penjaga surga, beserta para malaikat. Wa ma'au al-hulalu wal buraq. Bersama mereka ada perhiasan-perhiasan dan buraq. Menurut riwayat, buraq adalah kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj ya. Wa inda kafatihil yusra, dan di sisi timbangan sebelah kiri, takumu zabaniyatu. Berdirilah di sana malaikat Zabaniyah. Maha as-salasil wal aghlal, dia membawa rantai dan belenggu. Wa kullun nasi, semua manusia iku hamiluna, membawa auzarahum, dosa-dosa mereka, wa hasanatihim, dan kebaikan-kebaikan mereka. Waqifina indal mizan, mereka semua berhenti di sisi mizan. Tsumma yunadil munadi, kemudian ada yang mengundang, ada undangan, ada pengumuman. Ya ayuhan nas, wahai manusia semua, unzuru ilal mizan, saksikanlah mizan itu, saksikanlah timbangan amal itu, wahai manusia. Fa innahul an, maka sesungguhnya sekarang ini, yuzanu amalu fulan ibni fulanin, sedang ditimbang amalnya fulan bin fulan. Itu pengumumannya, isinya itu. Wa yakifuna indal mizani miqdara alfi sanat. Manusia itu berhenti di mizan, di sekitar mizan, sekira 1000 tahun. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Inna yaumal qiyamati, sesungguhnya di hari kiamat, ya'ti wahidun min ummati ilal mizan, datanglah salah seorang dari umatku menuju mizan. Walau tis'atun wa tis'una sijillan, dan dia memiliki 99 buku catatan amal, minal auzari, yang berisi dosa-dosa, wasayyiati, dan kesalahan-kesalahan. 99 jilid. Wa kullu sijillin, setiap jilid, tuluhu maddul basar, setiap jilid itu panjangnya adalah sejauh mata memandang. Tuh dan jembar. Dua. Tsumma yaqulullah ta'ala, kemudian Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku, wahai hambaku, hal tungkiru mimma fi hadhihi sijillat, apakah engkau mengelak terhadap catatan-catatan keburukan yang ada di buku itu? Awil katibuna yaghlitun, ataukah penulisku itu salah dalam input? Wa yaqulul abdu, hamba itu berkata, menjawab, la, tidak ya Rabb, tidak Tuhanku, aku tidak mau mengingkarinya. Kullu ma fi hadhihi sijillat ana qad fa'altuhu fid dunya, semua yang ada dalam buku-buku itu aku telah lakukan dulu di dunia. Fala majala li lil inkar, tidak ada kesempatan bagiku untuk mengingkarinya ya Allah. Tsumma yaqulullah ta'ala, kemudian Allah berkata, ya abdi, wahai hambaku, laka indi hasanatun, kamu itu punya kebaikan kepadaku. Wa ana la adzlimukal yaum, hari ini engkau tidak akan aku rugikan, hari ini engkau tidak aku pecundangi, hari ini engkau tidak aku aniaya. Ada nilai kebaikan yang dijaga Allah untuk hamba yang catatan keburukannya ada 99 jilid besar. Apa saudara-saudara kebaikan yang disimpan itu? Wa yukhrijullah ta'ala waraqatan, maka Allah mengeluarkan secarik kertas migdara usbu'in, ya sekira satu jempol, satu jari. Wa 'alaiha maktubun, di dalam secarik kertas itu tertulis, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masya Allah, syahadatain, saudara-saudara. Wa yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku, ma faraqta fid dunya hadil kalimati, engkau tidak pernah melepaskan dua kalimat syahadat ini ketika di dunia, hatta ataita syafiral qabri, hingga engkau masuk ke bibir atau lubang kubur. Engkau jaga dua kalimat syahadat itu sampai engkau mati. Fal yauma, maka hari ini wahai hambaku, la ufariquka min hadhil kalimat, aku tidak akan memisahkanmu dari dua kalimat syahadat ini. Wala zulmal yauma ahadin, tidak ada aniaya bagi siapapun di hari ini. Fatuba'u, maka diletakkan asijillat, catatan-catatan amal buruk tadi, fi kafatin, dalam satu tangan, wa tudatil kalwaraqah fi kafatin ukra, dan yang catatan secarik kertas berisi syahadatain itu juga diletakkan di genggam. Fatarajjaha, maka unggullah tilkal waraqatu, secarik kertas yang berisi syahadatain itu, ala ma fi sijillah, mengalahkan berat dari catatan
kejahatan dan keburukan yang ada di 99 jilid itu. Menang syahadatain, yang dua kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lianna asmallahi ta'ala, karena sesungguhnya nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wasma habibihi, dan nama kekasih Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku a'zamu wa a'la, lebih besar, lebih agung dan lebih unggul. Fala syai'a a'zama minhuma, tidak ada yang sebanding dari asma Allah dan asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Ketika Allah berkehendak menyelamatkan hambanya seperti ini, saudara-saudaraku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha matur, ya Rasulullah, hal yadhkuruna iyalakum yaumal qiyamah? Apakah orang-orang itu ingat kepada keluarga-keluarga mereka ketika hari kiamat? Qala alaihi salatu wassalam, Nabi menjawab, "Na'am, ya Aisyah, mereka bisa mengingat keluarga mereka. Illa fi thalathati mawadhi'a, kecuali di 3 tempat. Yakni la yaqdiru ahadun an yadhkura ahadan fi thalathati mawadhi'a. Seseorang tidak mampu mengingat satu orang pun ketika dia dalam 3 tempat ini. Al-awalu, yang pertama adalah inda qiraati dafatir amali, ketika membaca daftar catatan amal mereka. Menerima catatan amal, baca, sibuk mereka membaca, ternyata rapotnya merah, naudzubillah. Walaupun rapotnya tidak merah pun mereka tidak ingat siapapun. Wasani, yang kedua, inda wazni amali, ketika proses timbangan amal, itu juga tidak bisa mengingat siapapun dari keluarganya, temannya, kerabatnya. Wasalisu, tempat ketiga adalah ala sirati, ketika manusia sibuk berjuang di atas siratal mustaqim. Titik. Merinding ya saudara-saudaraku, Masya Allah. Tsumma taji'ul malaikatu, kemudian datanglah malaikat-malaikat. Wa tasukun nasu ila sirat, mereka malaikat menggiring manusia menuju sirat. Wa huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam, sirat adalah jembatan yang terbentang di atas jahannam. Adakku minas sya'rai, yang jembatan itu lebih tipis dibanding sehelai rambut. Bahkan ada yang mengatakan rambut dibelah 7, bahkan lebih tipis lagi. Wa haddu minas saif, dan lebih tajam dibanding saif atau pedang, bahkan silet. Lebih tajam dibanding silat. Wa jahannamu tahtahu, jahannam ada di bawah sirat itu. Wa narwa talhabu fauqahu, sedang api jahannam itu meluap sampai di atas sirat. Wa zabaniyatu yarmunal usata anis sirati wa 'alaiha sab'atu mawaqifah. Malaikat Zabaniyah melempari para ahli maksiat anis sirati, ya, dari sirat itu. Wa 'alaiha, dan di atas sirat itu sab'atu mawaqifah, ada 7 pemberhentian, ada 7 stasiun. Wa tulus sirati, utai panjangipun sirat iku miqdaru 3,000 sanatin, sekira 3.000 tahun panjangnya.
alfu sanatin su'udun, sepanjang perjalanan 1000 tahun itu tanjakan, menanjak. Wa alfu sanatin hubutun, hubutun, yang 1000 tahun itu dronjong. Wa alfu sanatin istiwaun, dan yang 1000 perjalanan 1000 tahun itu rata, lurus, rata. Tiada yang naik 1000 tahun, dronjong 1000 tahun, baru lempar atau apa jenis rata, perjalanan 1000 tahun. Wa fi kulli mauqifin, di setiap stasiun, di setiap pemberhentian, yus'alun nasu an syai'in wahid. Di setiap pos manusia ditanya terkait satu hal. Al-awwalu, yang pertama di stasiun pertama, anil iman, tentang iman. Wa tsani anis sholati, yang kedua tentang sholat. Wa tsalitsu anis zakati, di terminal ketiga tentang zakat. Rabi, pemeriksaan taftish yang keempat. Anis shaumi, tentang siam, puasa. Wal khamis, di berhentian kelima, anil hajj, tentang haji. Wasadis, di terminal keenam, anil wudu'i wal ghusli, terkait pelaksanaan wudu dan mandi. Wasabi, di terminal ketujuh, anil zulmi, terkait dan kezaliman yang telah diharapkan. Melakukan atau tidak Anda terkait zalim. Wa man qassara fi hadhil asya' al-madhkurat yamkuthu fi kulli mawqifin miqdar alfi sanatin. Ketika manusia terpeleset dan tidak mampu menjawab di setiap etape, di setiap terminal tersebut, yamkuthu fi kulli mawqifin miqdar alfi sanatin, dia akan berhenti di situ, di masing-masing tempat itu selama 1000 tahun. Dia akan berhenti 1000 tahun di setiap parking area itu. Masya Allah, wa na'udzubillah, ya Allah. Wa illa yamuru ala kulli mukim fi sa'atin wahid. Ketika mereka tidak pepeko, artinya lolos dalam taftish, lolos dalam pemeriksaan, maka dia berjalan biasa secara cepat. Fi sa'atin wahidatin, saat yang satu ataupun sangat cepat, mengatakan al-fusanah 1000 tahun. Ini saudara-saudaraku yang kita berharap pada Allah. Allah merahmati kita, nyepet ke hisab, nyepet ke mizan, nyepet ke sirat, nyepet ke mizan. Masya Allah. Wa yaumul kiamati, utai dina kiamat iku yaumun wahidun, satu hari, hari yang satu, paket. Lakin tu lahu miqdaru alfi sanatin, tapi lamanya itu adalah seukuran 1000 tahun. Bi'atibari hadil mawaqif, ketika mempertimbangkan stasiun-stasiun atau terminal-terminal yang ada. Lianna fi yaumil qiyamah, karena apa? Karena di hari kiamat itu khamsina seket apane mauqifan terminale, tempat pemberhentiane, stasiune. Yang kusul makhluk, maka makhluk berhenti fi kulli mauqifin, di tiap pemberhentian, di tiap terminal itu miqdar alfi sanatin, sekira 1000 tahun. Fa awwaluman, maka orang pertama kali yamuru ala sirati, yang bisa menyeberangi sirat adalah Muhammadun alaihi salatu wassalam. Manusia pertama yang berhasil menyeberangi siratal mustaqim adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Fa yaqifu ala sirat wa yaqul, Nabi sempat berhenti di atas sirat itu, dan Nabi berdoa,
Allahumma sallim ummati, ya Allah selamatkanlah umatku. Di situ ya Allah, Rasulullah ya Rasulullah, panjenengan emut, panjenengan ingat nasib umat panjenengan ya Allah. Titik. Fatamurun nasu ala sirat, maka setelah itu disusullah manusia-manusia menyeberang sirat itu. Wa taji'ul malaikatu birrayati wal liwa'i. Kemudian Nabi para malaikat datang membawa panji-panji dan bendera. Wa yu'ta Muhammadun alaihi salatu wassalam liwa alhamdi. Kemudian malaikat itu memberi kanjeng Nabi Muhammad satu panji, namanya panji alhamdu, panji pujian, liwaul hamdi. Tuluhu masiratu alfisa, panjangnya panji itu adalah perjalanan 1000 tahun, saudara-saudara. Walai maktubu talatu asturin, ada 3 baris tertulis di panji Rasulullah itu, di panji di liwa hamd itu. Al awalu, baris pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsani, baris kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Wa tsalits, dan baris ketiga adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 3 baris diliwat di panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan diasosiasikan ke bendera-bendera itu ya. Ini liwat panji Nabi Muhammad. Wa yaqulu Muhammadun alaihi salatu wassalam tahtahu. Wa yaqumu Muhammadun alaihi salatu wassalam tahtahu. Nabi Muhammad berdiri di bawah liwat, di bawah panji itu. Wa yastamir anbiya wal ulama was salihun, berkumpullah para nabi, para ulama, para orang-orang saleh, wasyuhada, para syuhada, wasiddiqun, orang-orang yang benar, tahtahu, di bawah panji tersebut. Kama ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh kanjeng Nabi, inna Adam alaihi salam wa man dunahu tahta liwa'i. Sesungguhnya Adam dan orang-orang setelahnya itu berada di bawah panjiku. Tsumma taji'u titik. Tsumma taji'u, maka datang kembali sapa al malaikatu, para malaikat, fil hulali wal burraqi wat taji. Malaikat kembali datang membawa perhiasan, membawa buraq dan membawa mahkota. Wa yunaduna, malaikat itu mengeluarkan pengumuman pertama. Aina sabiqunal awwalun, di mana ini para as-sabiqunal awwalun? Di mana ini orang-orang yang pertama masuk Islam? Fayaqulu Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar menjawab, labbaik, siap ya malaikat. Wa ya'tuna lahu tilkar rayah. Maka Abu Bakar diberi bendera atau panji oleh malaikat. Fayastami'u tahtaha al-muhajirun was-siddiqun. Berkumpullah di bawah panji Abu Bakar itu orang-orang muhajir, orang-orang yang mengikuti hijrah Rasul, dan orang-orang siddiqun. Wa yadkhulunal jannah, dan mereka masuk surga, ma'ahu, beserta, bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siddiqun adalah orang-orang yang teman, orang yang senantiasa menegakkan kebenaran, baik dalam tutur kata, perilaku, dan gerak, serta dalam diam kebenaran. Tsumma yantuna bi royatin yunadun, kemudian didatangkan satu panji lagi. Ainal ladzina yang suruna dinal Islam. Sekarang di mana orang-orang yang dulu membela agama Islam? Fayaqulu, maka menjawab sapa Umar radhiyallahu anhu, labbaik, siap wahai malaikat. Fayantuna lahu tilkar royah. Maka tilkar royah, maka para malaikat memberikan Umar bendera tersebut.
Wa yastami'u tahta tilka rayah al-'adiluna wal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Berkumpullah di bawah bendera yang dibawa oleh Umar tadi, orang-orang yang adilun, orang-orang yang adil, orang-orang yang senantiasa perintah kepada kebaikan dan menahan dari kemungkaran atau mencegah kemungkaran. Wa yadkhuluna al-jannah ma'ahu, mereka masuk surga bersama Umar. Tsumma yatuna bi rayatin wa yunaduna, kemudian panji bendera berikutnya didatangkan. Ainal ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, endi wong mana ini orang-orang yang dulu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Fa yaqulu Utsman radhiyallahu taala anhu, yang jawab adalah Utsman radhiyallahu anhu. Labbaik, siap, malaikat. Wa yu'tun lahu tilkar rayah, bendera itu diberikan kepada Utsman. Wa yastamu tahta rayati, berkumpulah di bawah bendera Utsman. Kullu man anfaqa malahu fi sabilillah, setiap orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wa yadkhulul jannah ma'ah, masuklah surga mereka bersama Utsman. Tsumma yatuna bi rayatin yunaduna aina awliya illahi ta'ala, kemudian didatangkan bendera, ditanya di mana para kekasih Allah. Fayaqulu Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib menjawab, labbaik, siap wahai malaikat aku. Wa yantuna lahu tilkar rayah, maka bendera itu pun diberikan kepada Ali. Yastamu tatarayati ulul awliya wa yadkhuluna al-jannah sama para wali kekasih-kekasih Allah berkumpul bersama Ali dan mereka masuk surga bersama Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah. Tsumma yantuna bi rayatin fayunaduna aina alladziina qutilu fid dunya zulman. Sekarang siapa? Ini ada bendera lagi nih. Jatah siapa ini? Jatah orang-orang yang terbunuh secara zalim ketika di dunia. Siapa mereka? Fayaqulu Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu, labbaik. Husain bin Ali menjawab, labbaik, aku malaikat, aku dibunuh secara zalim ketika di dunia di Karbala. Wa yuntuna lahu tilkar rayah, diberikanlah, malaikat memberikan bendera itu, panji itu kepada Husain bin Ali. Wa yastami'u tahta rayatihi kullu man qutila zulman, maka berkumpullah di bawah panji-panji yang dibawa oleh Sayyidina Husain itu semua orang yang terbunuh secara zalim. Wa Fatimah Zahra, dan sang ibunda yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, quddamuhum, pemimpinnya. Wa biyadihal yumna, di tangan beliau yang sebelah kanan, qamisu Husain mutmiyah, di tangan, di asto kanan, di tangan kanan Fatimah itu ada baju Husain yang penuh darah. Wa biyadil yusra, di asto beliau, tangan Fatimah yang kiri, qamisu Hasan masmuman, ada baju Hasan yang penuh racun. Wa taqul, Fatimah berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, khudh mudlimati minadh-dhalim, ambillah orang-orang yang telah menganiaya. Mana orang-orang yang dulu menganiaya aku dan anak-anak? Masya Allah, ada rasa seperti itu. Rasa seorang ibu menyaksikan dua putranya, satu mati dipenggal, yang satu mati diracun oleh kezaliman saudara-saudara. Fa yaqulu Muhammadun alaihi salatu wassalam lah, sang ayah mendengar ungkapan Fatimah putri beliau, berpesan,
Ya Fatimah, wahai Fatimah, hadzal yauma, hari ini adalah yaumus syafa'at, hari memberi syafaat. La yaumul khusumah, bukan saatnya bertengkar, bukan saatnya balas dendam, bukan saatnya saling menyalahkan. Itulah sikap luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakan syafa'ah, syafa'atul uzma, itu hanya dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan bosan-bosan berselawat pada beliau. Tidak hanya di dalam salat, tidak hanya di dalam Anda tasyahud, ya, selawat. Nanti ada yang mencukupkan selawat hanya dalam salat. Sungguh malang nasib Anda. Karena kurang kabar, ya, karena terbatasnya kabar. Mulai saat ini perbanyaklah selawat. Selawat Jibril alaihi sallallahu alaihi Muhammad. Yang alergi Sayyidina enggak usah pakai apa-apa. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Maka panjang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iku Sayyidina ya oleh, ora apa-apa. Yang penting selawat. Dan jangan sekali-kali benci selawat dan majelis selawat. Kalau membenci orang yang selawat, monggo isi hati. Aku ora seneng karo Yudi kae wong senenge selawatan, monggo gitu. Sing ora trima sing ngomong. Masyaallah. Itulah. Ya Fatimah, hai Fatimah. Hadzal yauma yaumus syafa'ah. Fatimah, hari ini adalah hari syafaat, hari memberi syafaat, hari untuk memberikan syafaat. La yaumul khusumah, bukan hari untuk saling mencela, bukan hari untuk balas dendam, bukan hari untuk mengeluarkan dendam kesumat. Fatatruku Fatimah radhiyallahu anha al-khusumah, maka dendam kesumat yang ada di diri Fatimah pun ditanggalkan karena mendapatkan pesan likalami abiha, karena munculnya pesan dari ayahandanya Muhammadin alaihi salatu wassalam. Titik saudara-saudara. Humma yadkhulul jannata, kemudian masuklah surga sapa kullu mazlumin, semua orang yang teraniaya, ma'al Husaini, bersama Husain radhiyallahu taala anhu. Tsumma yatuna bi rayatin, didatangkan lagi panji bendera, fayaqulun ainal ladzina tabu taubatan nasuha wa thabitu ala taubatihim. Tabbitu ala taubati. Panji berikutnya diundang, mana orang-orang yang telah taubat yang sebenar-benar taubat atau taubatan nasuha, dan tetap dalam taubatnya sampai dia mati. Fayaqulu maka matur sapa Wahsyiyun. Wahsy itu siapa saudaraku? Qatilu Hamzah, adalah orang yang membunuh Hamzah secara keji di Uhud, di Jabal Rumah. Ya, sobek-sobek sampai mengeluarkan jantung Hamzah radhiyallahu anhu. Wahsy, Masya Allah, dia dianugerahi oleh Allah untuk taubat, saudara-saudara, dan taubatnya dilahirkan taubatan nasuha. Masya Allah. Wahsy datang. Labbaik, siapa malaikat?
Fayamtuna, maka para malaikat memberi lahu kepada Wahsy tilkar royah ing mengkono-mengkono gendera. Fayajtami, maka berkumpul tahta royati di bawah panji benderane Wahsy sapa jami'ut taibina, kumpulan orang-orang yang taubat. Wa yadkhulunal jannata ma'ahu, dan mereka masuk surga bersama Wahsy, komandane Wahsy. Masya Allah, nanti ceritanya ya, kita baca ceritanya kejahatan dan keberingasan Wahsy ya, ketika perang Uhud itu ya. Mudah-mudahan Pak jenengan yang belum ziarah Uhud bisa segera ke sana ya. Banyak selawat dan banyak nabung, banyak sedekah. Kemudian umayatuna biroyatin uninatun, panji bendera berikutnya didatangkan dan dipanggil. Ainal ladzina hum fi sholatihim khashi'un. Hai, siapa yang sholatnya khusyuk? Umayatun biroyatin uninatun ainal dzakiruna Allah katsira. Siapa yang sholatnya khusyuk, kemudian datang bendera lagi. Mana orang yang zikirnya kepada Allah itu banyak, katsir. Wadhkurullaha dzikran katsira. Zikir sing kathah. Baik di dalam salat maupun di luar salat. Banyak kalimat-kalimat thayyibah itu dipakai untuk ingat kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfuru. Zikir sing akeh. Tsumma yatuna biroyatin, didatangkan lagi bendera panji. Wa yunadu ainal khaifun, di mana orang-orang yang takut pada Allah. Hayya hatta ya'ti ala hadhil wujuh, jika didatangkan setelah didatangkanlah dengan cara seperti ini. Sapa salatsumi'atin wa ishruna, apa salatsumi'atin wa ishruna royatan, 320 bendera atau panji dengan rombongan itu. Li anna lidinil islami, karena bagi Islam, agama Islam iku salatsumi'atin wa ishrina hukman syar'iyyan, karena pada intinya agama Islam itu mempunyai 320 hukum syarak. Kama qala Allah Ta'ala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang takwa kepada Allah, kepada Tuhannya, digiring menuju surga zumar, dengan berrombongan. Yang tidak diriwayat ini ada 320 rombongan, saudara-saudara. Kita berharap masuk satu di antara 320 rombongan. Amin ya Allah. Isfa'lana ya habibana ya Rasulullah. Fuma yunaduna aina fir'aun. Wah, ini ganti bab, enter kok ya ini. Ada ini baru. Fuma yunaduna, kemudian dipanggil aina fir'aun. Hei, di mana Fir'aun? Fayatuna bi ala ra'si taj minan nar. Maka Fir'aun diberi kuluk. Kuluk itu mustaka apa ya? Kuluk gitu aja. Udeng. Ra'sau tajmin nar, diberi kuluk dari api neraka. Wa yastami'u indahu, berkumpullah di sisi Fir'aun sapa al-jabbarun al mutakabbirun, orang-orang yang diktator dan kemaki-kemaki itu melumpuk karo Fir'aun. Wa fir'aunu quddamuhum, Fir'aun itu dadi komandani. Yusakuna, digiring ila jahannam, digiring menuju neraka jahannam. Nauzubillah min dzalik. Tsumma yunaduna aina Qabil ibni Adam alaihissalam. Dipanggil lagi, di mana Qabil anak lanangnya Adam. Wa ya'tu nabi wa ala unuki salasilu minan nar wa ala rijlai aghlalu minan nar. Datanglah Qabil, di kakinya ada belenggu dari api. Kemudian juga
ada rantai di gulunya. Gulu itu leher. Itu Qabil bin Adam. Wa yastami'u intahu jami'ul khussati wal qatilina zulman. Berkumpullah bersama Qabil semua ahli hasud, pendengki-pendengki, dan orang yang melakukan pembunuhan secara zalim itu bersatu bersama Qabil. Wa Qabilu quddamuhum yusakuna ila jahannam. Komandane si Qabil mengajak mereka semua masuk ke neraka jahanam. Naudzubillah. Tsumma yunadi aina Ka'ab ibn al-Ashraf rasul Yahud. Di manakah yang namanya si Ka'ab bin al-Ashraf, pemimpin Yahudi? Wa yatuna bi wa ala yati al-aghlalu minan nar. Didatangkanlah Ka'ab bin Ashraf, di tangannya belenggu dari api. Wa yastami'u indahu as-satiruna al-haq. Maka berkumpullah bersama dia orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran. Satiruna lil haq. Kebenaran ditutup hoax. Kebatilan dinampakkan sebagai sebuah kebenaran. Wal-iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah dari hoax. Wa yastami'u 'inda kullu man wa Ka'ab bin Ashraf qudam, pemimpin para penyembunyi kebenaran adalah Ka'ab bin Ashraf. Kemudian yusakuna ila jahannam, mereka digiring semua ke neraka jahanam. Tsumma yunaduna, kemudian panggilan berikutnya adalah aina Abu Jahlin ibni Hisham, di mana Abu Jahal bin Hisham? Wa yatuna bihi wa yastami'u 'inda kulli man lam yu'min bir rusuli wa lam yastuk bihim wa Abu Jahlin qaddam wa lam yastuk bihim. Ya. Berkumpullah semua orang yang tidak beriman kepada para nabi dan tidak membenarkan para rasul. Wa Abu Jahlin qaddam, pemimpinnya adalah Abu Jahal. Yusakuna ila jahannam, mereka juga dikumpulkan, digiring menuju neraka jahanam. Tsumma yunaduna aina al-Walid ibn al-Mughirah. Di mana Walid bin Mughirah? Siapa ini saudara? Wa yatuna bi, didatangkan dia. Yastami'u 'indahu, dikumpulkan di sisinya al-muhtakiruna lil fuqara, orang yang membuli orang-orang fakir, orang yang menyia-nyiakan para fuqara. Wal walidu quddamuhum, pemimpinnya adalah Walid itu yusakuna ilan nar, digiring ke neraka. Tsumma yunadu aina Imrul Qais, di mana Imrul Qais. Imrul Qais itu adalah penyair Arab terkenal di abad ke-6 Masehi. Ini sebenarnya adalah keturunan dari Bani Kindah di Yaman, dekat-dekat Najd lah, itu selatan. Dia keturunan seorang raja. Dia itu berbakat seni ya, dalam bidang syair. Dia punya al-mu'allaqat yang ada di Jerman saat ini, naskahnya ada di Den Haag, ada di Perancis, kopinya, mu'allaqatnya itu. Dia poya-poya, mabuk-mabukan, ora genah. Akhirnya dia diusir oleh keluarga raja, diusir. Dan dia jalan terus sampai di kawasan Badui di Saudi saat ini. Bertemu dengan orang-orang Arab Badui, dia mengembangkan bakat keseniannya, dia membuat syair-syair termasuk lain-lain ya. Kemudian dia disebut sebagai Al-Malik Ad-Dalil,
raja bayangan, karena bapaknya itu dibunuh musuh. Dan ketika dia dipanggil oleh Bani Kindah untuk pulang membalas dendam, dia bilang yang gini, waktu muda aku diusir dari kerajaan karena kenakalanku. Sekarang saatnya saya gembira ria disuruh pulang untuk menuntut balas. Alangkah nyamannya hidupku di luar kerajaan. Kenapa harus meninggalkan kehidupan malamku bersama bintang gemintang untuk kembali ke kerajaan. Ya ogah-ogah males-malesan untuk menuntut balas atas kematian ayahnya. Walaupun akhirnya dia kembali pulang ke Yaman dan akhirnya terbunuh juga dalam keadaan kafir ya. Terbunuh juga oleh musuhnya. Nah, ini Umrul Qais ini termasuk orang yang dipanggil oleh malaikat. Dulu tampan dia, tampan, suaranya apik. Tapi saat dipanggil malaikat itu, wayatu Nabi, didatangkanlah Umrul Qais, muswad dalwajhi hale ireng, raine gosong, mukanya gosong. Fayastami'u 'indahu syu'ara, berkumpullah para penyair itu bersama Umrul Qais sebagai pimpinannya. Wa yusakuna ilan nari, kemudian mereka digiring ke neraka semuanya bersama Umrul Qais. Kama qala ta'ala, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Yauma nad'u, pada hari di mana kami memanggil setiap orang serta pemimpin-pemimpin mereka. Surat Al-Isra ayat 71. Itulah saudara-saudaraku, Masya Allah, sampai pada masuknya ahlul jannah ke jannah dan masuknya ahlul nar ke neraka. Falamma yanzuru ahlul jannah ya'tuna ila sahra. Maka ketika para ahli surga menanti surga, untuk masuk ke surga, ya'tuna ila sahra al-wasiyah, mereka mendatangi sebuah padang yang luas. Wa yaruna fiha asyaran mukhtalifatan wa 'alaiha athmarun mukhtalifatun. Mereka menyaksikan pohon-pohon yang beraneka warna dengan buah dan bunga yang berwarna-warni. Wa yaral uyunal baridah tajri bainal asyari wal ashari al mutanawi'ah. Kemudian mereka melihat mata air yang segar yang mengalir di antara pohon-pohon dan bunga-bunga yang macam-macam. Hingga syabat yang muncul. Wa dhilalul asyari inbasat. Jadi bunga-bunga itu bermekaran hingga syabat. Wa dhilalul asyar inbasat. Naungan atau bayangan pohon-pohon itu meluas. Wa yang ziluna tata dhilal asyar, maka mereka menempat di bawah. Duduklah mereka di bawah bayang-bayang pohon itu. Wa yashrabuna minal uyunil baridah, mereka minum dari mata air yang segar, dingin. Wa ma yaqa fi jawfihim, di dalam diri mereka sudah hilang ghallun wala ghashun wala hikdun wala hasadun wala kibrun wala ajzun wala bughdun wala adawat. Penyakit-penyakit hati hilang semua, apakah tipu daya, tipu-tipu, dengki, hasud, kumalungkung atau sombong, marah, permusuhan, semuanya hilang. Karena apa? Minum uyun al-baridah. Kulluha takhruju bisa bidzalikal ma. Semua perasaan-perasaan buruk,
Semua penyakit-penyakit hati itu hilang semua karena air tersebut. Fayasiru zahiruhum wa batinuhum khalisan kalfit. Maka jadilah zahir dan batin mereka itu murni kalfirdah, putih seperti perak. Tsumma yarkabunal buraka, kemudian mereka menaik burak bersama-sama. Wa yatuna ila babil jannah, dan mendatangi pintu surga. Wa yastaqbiluhum khazanul jannah, mereka disambut oleh penjaga surga. Penjaga surga. Yunathiruna ala ru'usim al-jawahir wal fiddah wal lu'lu', menebarkan ucapan selamat datang itu. Para malaikat penjaga surga itu menebarkan jawahir, mutiara-mutiara, perak dan lu'lu'. Lu'lu' itu ya batu mulia ya. Disebar sebagai ucapan selamat datang. Wa yaquluna lahum, dan diucapkan salam kepada mereka. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera untuk kalian semua. Enak, nyaman, selamat menikmati kedamaian surga. Fadkhuluha khalidin. Masuklah ke surga ini saudara-saudaraku. Khalidina, selama-lamanya. Surat Zumar ayat 73. Wa yadkhulunal jannata, maka mereka masuk surga semua. Wa yanziluna manazilahum, mereka menempati tempat-tempat yang telah mereka terima. Tsumma ya'tihim al-jawari, kemudian datanglah pelayan-pelayan. Wa bi aidin kuusun minal lu'lu'i wal yaquti mamlu'atun min anwa'il asyribah. Di tangan mereka ada gelas-gelas dari berlian mutiara yang penuh dengan berbagai jenis minuman. Wa yashrabuna min aidihim, mereka minum dengan sepuas-puasnya, tanpa rasa pipis, tanpa rasa begah, tanpa rasa kembung dan seterusnya. Nikmat surga. Wa yashkuruna, mereka tidak hentinya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Wa yashtaghiluna bitana'um, mereka sibuk menikmati suguhan nikmat surga. Hadza mana fal yauma la tudlamu nafsun syai'a. Ini adalah makna ya. Hari ini mereka tidak dizalimi sedikit pun. Mereka tidak dianiaya sedikit pun. Kebaikan dibalas dengan berlipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Al-ayah. Itulah hadirin dan sahabat-sahabat pemirsa, agak panjang hari ini sampai 53 menit beberapa detik ya, karena kita menuntaskan kisah Yaumul Ba'ats, Yaumul Hasyr, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza. Akhirnya dua kelompok ini, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, yang masuk surga dimasukkan surga oleh Allah dengan berbagai kenikmatan. Kita berharap kita bagian dari ahlul jannah. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.